bisa dibilang sugesti atau keyakinan atau apa, itu memang kalau secara ilmu psikologi banyak yang mengiyakan bahwa itu jadi dorongan autopilot gitu ya. Banyak sekali contohnya, ada orang motivator yang bilang anak orang susah pengen banget punya mobil, digambar mobil ditempelin di dinding jadi punya mobil, ada yang belum. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau versi ilmu Islam, ilmu agama itu seperti apa gambarannya, Ustaz? Apakah memang seperti itu, disunahkan atau diwajibkan untuk punya keyakinan akan sesuatu atau apa, seperti apa itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya ilmu yakin. Ilmunya dulu. Ilmu. Kedua, ainul yakin, melihat dengan keyakinan. Kalau udah ilmu yakin, tahu, melihat langsung ada kejadian yakin, maka datang yang namanya hakul yakin. Benar, di Marunda ada peristiwa odong-odongnya ditaruh kontainer. Kalau baru berita bisa aja hoax atau berita palsu. Tapi ketika kita datangin ke Katulampa, tingginya sekian sesuai dengan berita kemarin, tingginya sekian meter ya kan, 140, 150, 230 gitu. Baru kita menemukan hakul yakin. Kan udah ngelihat ainul yakin, maka menjadi hakul yakin. Itu dalam agama. Kedua, dalam hadis Nabi, hadis qudsi dikatakan kalau bicara tauhid, ana inda zoni abdi. Aku ini kata Allah tergantung prasangka, tergantung persepsi hamba-hambanya. Ini kalau bagi orang psikologi menjadi dalil bahwa sugesti itu penting, bahkan jauh lebih penting. Seseorang lulusan, maaf, S1 atau S2 magister atau bahkan S3 doktor, tapi nggak punya semangat dan impian, dia bisa terkalahkan sama orang yang SD aja nggak lulus, SMP aja nggak lulus, tapi punya keinginan dan kemauan kuat. Gua harus jadi orang mampu, gua harus jadi orang yang bisa bermanfaat. Berapa banyak orang Madura, mohon maaf, SD aja nggak lulus, tapi ngecap kiloan tahu 5 ton gitu, sekian duitnya miliar tuh. Padahal ijazahnya mohon maaf SD aja nggak lulus, nggak ada. Tapi pada jadi bos semua. Ulama bisa didatengin, acara digedein, kantor di mana-mana. Padahal kalau tanya ijazah masih kalah sama Bos Ano, masih kalah sama Bang Ian, masih kalah Bang Rock, masih kalah sama saya juga. Tapi karena dia punya kemauan, ingin nasib berubah, terus dia yakin sama Allah melalui guru-gurunya. Biasanya kalau Madura punya guru spiritual, kamu harus gimana? Udah banyak sedekah aja begini. Terus dia yakin, masa guru gua bohong begitu? Kayak tadi saya, masa Quran bohong? Dia yakin, kata gurunya sedekah, akhirnya benar. Dari sedekahnya membuahkan akhirnya sampai jadi hartawan, sampai jadi jutawan, sampai jadi miliarder gitu. Tapi itu tetap kalah sama orang yang intelek kayak kita nih, sarjana, ya, magister, doktor, plus profesor, ditambahi kita punya ilmu suges, mempelajari psikologi, mempelajari mindset, mempelajari soul, jiwa, mempelajari belief, keyakinan. Tumbang udah. Dia nggak ada ijazah, tembus dengan belief, keyakinannya, dengan suges. Gua mau suges, kayak orang mau ke Mekah nih, sugestinya ambil foto Mekah, lu beli foto Mekah, lu tiap malam lu pandangin, kapan nih gua bisa ke Mekah ya? Ya Allah, gue pengen ke Mekah nih, cuma mandang doang. Gue pengen itu nanti gue bisa di dalam Mekah tuh bisa tawaf. Nah, lama-lama keinginan itu berbuah menjadi kenyataan. Awalnya hayalan, padahal itu namanya impian. Di dalamnya ada harapan. Pengen gue ke Mekah tuh, kali juga bisa ke sana. Kayak orang ngeliat Menara Eiffel, kapan gue ke Paris ya, ke Perancis ya? Oh masih corona, kayaknya nggak mungkin nih. Ya, apalagi yang bertitel. Udah titel, intelektual, akademis, distatalis, ya, pernah ngenyam bangku kuliah, pernah ketemu dosen dan presentasi, ya, bisa ngomong, bisa berdebat, tahu mana kualitatif riset, mana kuantitatif,
mana data statistik, mana harus interview, mana observasi, mana motivasi, tahu semua. Wah, kalau dia bisa suges, main itu jadi udah nyetir orang aja bisa. Bung Karno itu ceramah di Kada tanpa teks, saya yakin belajar psikologi. Ada namanya kalau mau nguasain orang psikologi masa, pelajari psikologi masa. Tapi emang kalau psikologi pelajarin dulu maunya masa apa nih. Oh, kebutuhan masa perut, oh berarti makan. Udah main perut aja. Berapa? Nasi Padang 50 orang jadi. Berapa? 100 bungkus jadi gitu. Karena kebutuhan perut. Makanya kalau di Abraham Maslow itu ada hierarki need. Paling rendah itu kebutuhan perut. Tapi tertinggi itu namanya self actualization. Self actuality. Aktualisasi diri. Artinya dia pengen berkarya, menciptakan sesuatu. Ya, anggaplah kalau di zaman sini nggak ada motor yang kayak begini, dia punya inovasi, senang tuh, karena nggak ada yang punya. Orang nandain ya, punya ini cuma pasti bos Anung doang, udah nggak ada lagi udah. Karena apa? Ciri khas kita ingin di situ ciri khas. Kita pengen di situ inovasi. Kita pengen di situ sesuatu yang aktualisasi dan berbeda dengan orang. Maka kita pelajari mindset itu. Kalau menurut agama tadi, ilmu yakin, ainul yakin, paling tinggi aku yakin. Kalau hadisnya dalilnya qudsi, ana indazoni abdi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Itu bisa diarahkan ke suges, ke arah persepsi bahwa belief ini, kalau kata orang psikologi mah ya, ini bukan Islam, tapi psikologi begini. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. You are what do you think. Ya. Ketika kamu berpikir bahwa diri kamu mampu, maka kamu akan jadi mampu. Ijot berpikir, gua nggak bisa, akan menjadi ketidakbisaan. Tapi kalau Ijot ngomong dalam hatinya, gua belum bisa. Kata belum berarti ada harapan. Kayak orang belum belajar, bukan nggak belajar, tapi belum belajar, tapi ada harapan ingin belajar. Makanya kata belum sama tidak aja itu punya konotasi yang berbeda. Sono kerjain nggak bisa. Itu kerjain bikin kolom nggak bisa, orang belum dicoba. Coba kalau bilang belum bisa, coba dulu. Awalnya kan berantakan tuh, bikin kolom berantakan karena permulaan. Lama-lama oh kalau kolom harus begini harus begitu. Lama-lama dia coba lagi kedua kali mulai bagusan, coba ketiga kali agak bagus, coba keempat kali belajar dari 1, 2, 3 percobaan kolom menjadi indah. Sering-sering belajar dia punya imajinasi. Kayaknya bagus di gini ini. Nah kayak meja nih, daripada ini dibuang tuh belah kayak begini. Kayaknya bagus nih pakai akrilik nih, ya kan? Pakai fiber akrilik. Cari tempat kotak, masukin nih kayu yang belah kayak begini, ya. Atau disiram dulu, ya. Atau dimasukin, baru diguyur sama akrilik, ditungguin sampai keras, dicopot dah dia punya mappingnya, dia punya tempatnya. Ceprek jadi kayak begini, tinggal poles dah sampai kinclong, jadi kreatif. Iya ya, cakep juga nih begitu. Jadi kalau orang udah punya otak kreatif, insya Allah talentanya timbul banyak, dan dia nggak bakal kesusahan di dunia. Dan dia satu sih emang modal dunia, jangan gengsi dah gitu aja kan. Kalau gengsi mah melarat aja udah. Jangan gengsi, kerjaan apapun selama itu menghasilkan dan diyakini kehalalannya kerjain aja. Walaupun cuma ya mungkin ya bahasa Ina mah ngumpulin aqua, ya jual-jual limbah, selama limbahnya itu bisa diolah, olah aja. Kabel, ya tembaga, ya kan olah aja. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Begitu Bang Hendro, ya simpulin sendiri dah. Gue mau ngomong dong. Ada